Kita masih mikir misalnya, wah kita udah canggih banget pakai aplikasi mobile gadget, udah mau ada metaverse kan. Bahkan bisa jadi sebenarnya gedung DPRD juga nanti suatu saat masuk metaverse. Saya mau nanya itu, apakah ada ruang paripurna masuk ke metaverse juga? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena sudah ada ide ibu kota baru itu, ya udah daripada susah-susah nungguin ibu kota baru jadi, kita Metaverse bikin aja aja, metaverse dulu metaverse begitu. Satu potensi yang bisa sangat besar sekali. Bahkan mereka kan kliennya kan film-film di Hollywood. Betul. Kemarin sebenarnya atau sampai sekarang masa pandemi itu mengajarkan suatu hal. Sebenarnya kita bisa melakukan sekolah itu tanpa ada ruang kelas. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vox Pop Podcast Humas DPRD juaranya. Masih di season keduanya dan sekarang masih barengan Kakang Ray dan juga kita masih di ruang paripurnanya. Wadaw ya. Kalau di ruang paripurna vibes-nya tuh dewan banget. Dan tentunya Ray di sini nggak sendirian, kita bakal ngobrol-ngobrol dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan sekarang beliau sudah hadir, datang jauh-jauh tadi abis kunjungan kerja, ya, abis cek tuh tol yang baru ya, si Sumdawu, ya, udah mulai siap-siap juga. Nah, beliau juga adalah anggota dari Komisi 2. Terus juga fraksinya PDI Perjuangan, dapil 1 nih, Kota Ray ya, Bandung dan Cimahi. Waduh, siapa lagi kalau bukan Pak Yunandar Eka Perwira. Selamat siang Pak. Selamat siang Kang Ray. Damang. Alhamdulillah. Ya, semoga semua kita selalu sehat selalu. Betul, bisa. Dan ini Ray mau ngucapin terima kasih udah datang. Sama-sama. Saya juga sangat berterima kasih bisa diundang ke sini. Ini satu kesempatan yang luar biasa menurut saya. Betul. Jarang-jarang saya masuk ruangan ini bisa ngomong banyak gitu. Iya, benar. Biasanya kan suruh diam terus. Nungguin ya. Arahan dari pimpinan ya. Lama. Jadi kalau mau interupsi aja kan nunggu dulu pimpinan selesai bicara baru kita interupsi. Itu pun hanya 1 menit paling. Betul. Sekarang kita bebas ngobrol ya. Bebas. Gitu. Alhamdulillah. Dan ini habis dari Cisumdawu ya? Ya. Prepare-nya sudah sampai mana sih Pak? Ya, ini Cisumdawu itu satu proyek strategis nasional yang ada di Jawa Barat dan juga dibangun oleh BUMD Jawa Barat, Jasa Sarana. Ini ada 60 kilo menghubungkan antara Cileunyi sampai ke Dawuan. Dawuan itu daerah Majalengka sana dan nyambung ke Bandara Kertajati. Nah, ada 6 sesi ya. Sesi pertama itu yang tadi kami tengok sampai sesi 3 itu alhamdulillah mungkin sekitar 95% lah udah akan beres selesai. Lah ya, sesi 1 bahkan sudah dibuka oleh Pak Gubernur. Ya, kemarin udah gratis juga kan ya? Sudah lewat, tapi mungkin hanya sekitar 8 sampai 10 kilo ya. Nah, totalnya 60 kilo ini tinggal sesi 45 nih agak masih 0%. Tapi pembebasan lahannya sudah rata-rata 90%. Insya Allah janjinya sih akhir tahun ini kita bisa pakai lah minimal untuk mudik begitu ya, mungkin atau apa itu gitu sekarang ya. Biar nggak ada keluhan mudik macet ya kan. Terus juga Kertajati sekarang lebih bisa aksesnya lebih cepat. Betul. Itu sampai Kertajati kalau 60 kilo kan paling juga kurang dari 1 jam. Betul. Kalau misalkan 60 kilo lewat aja lah. Lewat sekarang Cipali kan bisa 3 jam. 3 jam betul. Ya, sekarang jadi cuma 60 menit. Bisa 60 kilo itu 60, berarti kurang dari 1 jam. Ya betul, 1 jam. Dan yang mau ke arah Sumedang ke timur pun nggak usah lewat Cadas Pangeran sekarang. Kalau ini tol ini jadi, kita mau ke Sumedang langsung ke kota Sumedang bisa. Langsung. Aksesnya berarti infrastruktur ini membangun ekonomi ya Pak? Ya, insya Allah itu bisa membangun ekonomi. Tapi memang harus jemput bola, terutama untuk pemerintah daerah Sumedangnya. Masyarakatnya terutama pelaku usahanya, karena nggak bisa juga setelah tol jadi kemudian ujuk-ujuk ekonomi berputar. Enggak, karena pemanfaatan tol itu kan sebenarnya terbatas ya untuk terutama untuk logistik. Jadi harus dibangun di sana itu misalnya pusat-pusat perdagangan begitu ya, pusat-pusat gudang logistik. Nah itu yang paling penting. Nah itu harus disiapkan dari sekarang, jangan nunggu sampai tolnya selesai gitu. Nggak beres-beres ya Pak. Jadi nanti keduluan orang lain. Benar. Dan ini juga membangun lah ya, istilahnya membangun Jawa Barat yang juara. Ya, insya Allah Jawa Barat juara. Dan sekarang juga kita berbicara tentang yang lagi happening nih Pak ya. Berbicara tentang industri 4.0, perubahan digitalisasi dan yang lain-lain. Ada satu skema pembahasan besar yang disebut dengan ekosistem ekonomi baru. Saya awam Pak dengan kata-kata itu, jujur, honestly ya Pak ya, saya harus jujur, awam tuh dengan itu. Bapak mungkin lebih paham dengan itu, boleh dijelaskan apa sih ekosistem ekonomi baru itu Pak? Iya, sebenarnya ekosistem itu kan kata sederhananya lingkungan ya, di mana tempat kita tinggal, tumbuh begitu ya. Dan kalau dikaitkan dengan ekosistem perekonomian, artinya bagaimana satu perekonomian satu wilayah itu bisa berkembang dengan baik. Yang tadinya usahanya usaha mikro jadi kecil jadi menengah jadi besar. Nah, kira-kira begitulah
sederhananya. Oke. Nah, ekonomi baru kenapa disebut ekonomi baru? Karena sekarang semua perekonomian di dunia itu bergerak ke arah digitalisasi. Nah, ini kemudian disebut baru. Sebenarnya ini kan periodisasi peradaban manusia ya. Betul, Dulu betul. dari ekonomi ya berburu menjadi pertanian, pertanian menjadi industri, Betul. industri menjadi informasi, dan sekarang informasi menjadi digitalisasi. Begitu. Jadi itu sesuatu yang pasti akan kita lalui. Makanya kemudian ada istilah disruption. Ya. Kenapa disruption itu muncul? Karena banyak orang yang belum bisa mencapai tahapan ini. Nah, iya, betul. Nah, kemudian dia akan ya akhirnya tersisihkan begitu. Nah, itu betul. yang jangan sampai terjadi di Jawa Iya, Barat. iya, betul. Bagaimana masyarakat Jawa Barat, pelaku usahanya, rakyatnya itu bisa kemudian bergerak seiring dengan ekonomi digital ini. Nah, itulah tugas pemerintah membangun ekosistem tadi. Oke. Apa yang bisa kita bangun? Banyak hal sebenarnya. Terutama memang yang pertama adalah karena digitalisasi, bagaimana mendigitalkan bisnis. Iya, Bagaimana mendigitalkan pelayanan publik. Betul. Bagaimana mendigitalkan misalnya sekolah begitu. betul. Bagaimana mendigitalkan anggota dewan begitu. Itu penting juga begitu. Betul. Jadi muncul di sosmed, muncul di platform-platform yang Digital. misalnya digital untuk marketing dan Iya, sebagainya. betul. Itu penting karena berkaitan dengan ekonomi banget Oke, begitu. jadi kayak misalkan kan lagi usum kata orang Sunda tuh digital marketing lah ya kan, bisnis digital lah. Jadi sebenarnya udah ada arahnya ke sana ya Pak ya untuk ekosistem itu tuh ya. Ya sebenarnya kita membangun ini kan lama, Betul. cuman ternyata perkembangan teknologi jauh lebih cepat lagi begitu. betul. Kita masih mikir misalnya, wah kita udah canggih banget pakai aplikasi mobile gadget, Iya, betul. udah mau ada metaverse sekarang. Nah itu. Itu beda lagi. Kita nggak bisa pakai handphone kalau mau terhubung ke Metaverse, metaverse, betul. karena dia adalah gabungan teknologi VR nantinya betul. dengan semua teknologi digital yang disediakan oleh providers internet. Internet, betul. Jadi kita bukan berada di luar internet, tapi Tetapi kita di dalam. masuk ke dalam. Karena penggunaan indranya bukan hanya mata atau penglihatan juga pendengaran, tapi juga rasa, Betul. penciuman, semua akan digunakan di sana. Oke. Dan kita hadir dalam suatu ruangan yang mungkin tidak terbayangkan sekarang. Bahkan bisa jadi sebenarnya gedung DPRD juga nanti suatu saat masuk metaverse. Saya mau begitu. nanya itu, apakah ada ruang paripurna masuk ke metaverse juga? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena sudah ada ide ibu kota baru itu, ya udah daripada susah-susah nungguin ibu kota baru jadi, kita bikin aja metaverse dulu begitu. Tapi gini, kalau berbicara tentang metaverse dan yang lain-lain, pasti dong istilahnya kan ada perubahan, transisi Pak. Ya. Ya kan pasti kan dari misalkan dari ruang paripurna yang physically kayak gini, terus ke metaverse yang mungkin akan berubah secara jauh lah 1000% ke depan. Yeah. Tapi apakah transisi itu untuk Jawa Barat kita lihat bisa cepat atau lambat sih? Nah, ini sebenarnya setiap perubahan zaman peradaban tadi itu selalu menyisakan orang-orang yang ketinggalan. Oke. Ya jangankan bergabung dengan ekonomi digital, yang sekarang penduduk Indonesia yang masih di era perburuan tuh masih ada begitu. Di era pertanian masih ada. Mereka betul. belum masuk ke era industri. Betul. Itu masih ada. Jadi memang suatu saat ya bisa jadi tidak semua orang akan masuk ke sana. Tapi bagaimana sebesar-besarnya itu menjadi kemanfaatan untuk semua. Oke. Walaupun misalnya nanti saya nggak pernah masuk ke metaverse, tapi saya dapat manfaatnya. Gimana caranya gitu. Nah, itu yang lebih penting. Jadi nggak mungkin menurut saya seluruh rakyat Jawa Barat bisa betul-betul secara optimal memanfaatkan teknologi Betul. digital ini. Tapi bagaimana kemudian pemerintah hadir memberikan edukasi yang pertama. Oke. Nah, edukasi ini yang kata kunci yang paling penting. Jadi tidak hanya edukasi formal lewat sekolah misalnya, dikenalkanlah apa sih sebenarnya teknologi digital itu. Betul. Bagaimana pemanfaatannya tidak hanya sekedar untuk main game, tidak hanya sekedar untuk Betul, sosmed, betul. tapi untuk usaha, untuk pendidikan, untuk membangun percepatan teknologi Betul. misalnya. Nah, itu harusnya dikenalkan dari sekarang. Jadi jangan sampai kurikulum kita masih kurikulum Yang jebot bumi, lah ya. begitu. Pendidikan orang lain sudah sampai Iya, ke Mars. betul, Jangan seperti itu. Nah, ini Jawa Barat harus ada semacam revolusi menurut saya di dalam dunia pendidikan. Jadi kemarin sebenarnya atau sampai sekarang masa pandemi itu mengajarkan suatu hal. Sebenarnya kita bisa melakukan sekolah itu tanpa ada ruang kelas. Iya betul. Itu suatu revolusi yang luar Betul, biasa menurut betul, saya. betul. Kebayang nggak anggaran APBD yang setiap tahun biasanya untuk bangun ruang kelas Betul. itu kan ratusan miliar. Iya, betul, ratusan miliar. Tiba-tiba nggak usah ada juga nggak apa-apa kok. Pakai digital aja nih. Iya kan kita Gitu. sekolahnya digital. Betul. Nah, itu kan sebenarnya lompatan. Bisa Tapi dialokasikan, kita ya. ternyata belum menyadari itu. Masih ada yang pengen, udah sekolah lagi aja, Iya, begitu tatap muka kan. aja deh. Nah, pada saat di sisi yang sama di belahan dunia yang Betul. lain yang maju, mereka justru bergerak tetap ke sana. Oke. Kalau udah perlu sekolah itu nggak ada gedungnya, ya kenapa kita harus balik lagi ke Balik ke sana? sekolah, betul, begitu. betul. Sekarang bahkan perguruan-perguruan tinggi terkenal dunia udah mengajarkan kelas tuh kelas jarak jauh menggunakan Iya, internet. makanya gitu. juga kalau misalkan salah satu di Korea itu kan ada cyber university kan ya. Betul. Kita nggak kepikiran ke sana. Kita belum. Iya. Ada memang, Ada. cuman kayaknya belum populer. Kan tadi pentingnya edukasi itu harus dimulai dari masa kecil. Nah, kita berhadapan tidak hanya pergantian teknologi tapi pergantian generasi. Betul. Nah, generasi sekarang
terutama didominasi sesungguhnya udah oleh generasi milenial. Betul. Usia 24 sampai 41 tahun itu milenial. Di bawahnya ada generasi Z yang usia 11 sampai 24 tahun. Itu jauh lebih besar lagi. Nanti ada muncul lagi generasi berikutnya, generasi Alpha namanya. Nah, generasi milenial itu hidup ketika atau lahir ketika teknologi itu mengalami revolusi tadi, menjadi digital. Yang namanya generasi Z ini lebih luar biasa lagi. Pastinya. Dalam kandungan sudah ada revolusi digitalisasi ini ya. Gitu. Alpha tuh saya nggak kebayang seperti apa nanti. Nanti mungkin udah kayak di film-film mungkin ya. Lahirnya di metaverse begitu kan. Ya. Itu yang kita nggak kebayang. Nah, ini kan kayak di India kan ada yang pernikahan di metaverse, Pak. Ya, nah itu yang kemudian bagaimana pemerintah harus bisa mengikuti perkembangan zaman itu. Terutama tadi soal edukasi. Ya, anggota dewan saya nggak terlalu optimis ya, tapi karena ini masalah usia tadi generasi. Karena yang paling bisa beradaptasi yang paling muda ini. Bagaimana milenial dan kemudian Z dan Alpha ini yang akan lebih cepat mengadopsi itu. Nah, optimisme kita di sana. Tapi juga kita harus arahkan. Karena yang namanya produksi makanan tetap tidak bisa dibuat di metaverse. Harus karena harus kita bikin juga. Harus ada petaninya. Walaupun mungkin suatu saat petaninya bukan manusia, bisa jadi robot begitu ya. Tapi kan itu bayangan ya yang belum tentu bisa kita pastikan masalah. Karena sampai hari ini pun petani masih ada. Ketika kita sudah bilang kita udah masuk zaman digitalisasi, petaninya masih di sana begitu, masih nyangkul ya. Iya. Tapi gini, berbicara tentang kan tadi kalau misalkan berbicara tentang ekosistem berarti kan yang paling didorong adalah pengedukasian terhadap masyarakat itu. Nah, tapi kan berbicara tentang persaingan nih, Pak. Persaingan antar, kita ngomongin ekonomi lah. Kita berbicara tentang ekonomi. Persaingan ekonomi itu kan pesat juga nih, Pak. Sangat luar biasa. Sangat pesat juga, apalagi dengan sekarang ada pandemi nih. Ya kan memang sekarang kita di Indonesia sudah mulai dengan sistem sudah pakai aplikasi. Ya kan, itu kan masih setengah-setengah mungkin ya. Bisa dikatakan sudah dibantu dengan aplikasi. Tetapi kalau misalkan untuk perkembangan ekonomi itu bakal pesat nggak sih, Pak, perkembangan terhadap ekonomi di masyarakat khususnya di Jawa Barat kalau misalkan digitalisasi ini terselesaikan secara keseluruhan? Ya, sebenarnya kalau kita lihat biasanya bikin laporan soal digitalisasi itu Bank Indonesia ya. Itu mereka menghitung betul katanya itu pertumbuhannya sangat luar biasa begitu. Jadi orang mulai bergerak ke arah digital, transaksi digital saja itu sangat luar biasa. Cuman saya angka terbaru belum dapat ini. Dan itu menunjukkan bahwa memang perubahan ini tidak bisa dihadang begitu, tidak bisa dihambat. Kita harus mengikuti itu atau tadi terdisruption. Nah, menurut saya tadi kuncinya bagaimana misalnya untuk ekosistem ini kita mulai dengan hal yang sederhana untuk UMKM yang mikro ini misalnya. Ini apa sih yang mereka butuhkan untuk bertransisi digitalisasi? Karena di Jawa Barat ini mungkin baru sekitar 30% saja yang masuk ke dalam digitalisasi dari semua UMKM yang ada. UMKM yang ada sekitar 4,6 juta pelaku usaha. Nah, itu baru sekitar 30%. Jadi PR-nya masih panjang sekali. Ya. Dan ini kan tidak mungkin ya udahlah kalian pindah aja, nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Saya pernah reses itu. Reses saya itu kan selalu mengumpulkan UMKM. Nah, di sebelah kiri ini ibu-ibu semua, generasi milenial ke atas. Di sebelah kanan anak-anak muda semua, generasi milenial ke bawah. Yang ini ibu-ibu semuanya produsen. Mereka bisa bikin produk, kuliner, kemudian fashion dan sebagainya. Yang anak-anak ini bisanya bikin konten. Itu PR kita. Jadi mau melakukan digitalisasi bisanya ke sini, tapi produknya ada di sini. Nah, ini menggabungkan ini sebuah PR besar begitu. Bagaimana kita punya hal yang tidak bisa kita tinggalkan tadi. Realnya tuh apa? Walaupun kita bicara digitalnya kan nggak bisa dimakan, tidak bisa dijadikan alat untuk kesehatan, begitu. Nah, ini harus kita hubungkan. Jembatan itu harus tetap ada. Bagaimana generasi berikutnya juga harus tetap jadi produsen, tapi dia paham tentang digitalisasi. Nah, itu ekonomi itu ya gampang-gampang susah. Walaupun semudah mengatakan ya udah masuk aja ke marketplace mana gitu. Kenyataan nggak semudah itu. Yang namanya buka toko di marketplace misalnya itu kan sama dengan kita buka warung. Orang belum tahu kita buka warung harus dipromosikan lagi, harus bersaing dengan toko yang lain, kemudian juga harganya mungkin udah kalah dengan produk impor dan sebagainya. Nah, ini edukasinya tadi mengarah ke sana kalau bicara bisnis tadi ekonomi. Nah, tetapi tetap sama kita bisa lihat pertumbuhan transaksi di marketplace itu luar biasa tingginya. Apalagi pada saat pandemik. Laporan dari Bilibili.com itu pada awal pandemik dia bilang, Pak, kami yang lain mah ambruk, kami 400% kenaikannya. 400% gitu. Memang untuk produk-produk tertentu seperti waktu itu yang dibutuhkan kita banyak nyari itu jahe begitu ya, susu, herbal. Pokoknya ternyata masih ada 9 bisnis yang bergerak cepat pada saat pandemi. Karena memang semuanya pakai digital platform gitu. Nah, ini yang kemudian harusnya kita lihat ke depan nih trennya ke arah mana. Jangan lagi kita masih membangun itu misalnya
ya masih bertumpu pada jalan raya, begitu ya, betul, bertumpu betul. pada industri. Karena ternyata enggak ke depan nanti. Semua itu harus kalau istilah kemarin di Dubai Expo tuh harus green economy. Green economy. Jadi ke depan tuh betul-betul nature. Gimana energi itu harus energi terbarukan. Betul, terbarukan. Ekonomi juga harus ekonomi yang bisa di recycle. Jadi nggak boleh lagi misalnya kita menggunakan plastik dan sebagainya. Itu isu dunia sekarang. Betul. Nah, bagaimana Indonesia hadir, bagaimana Jawa Barat ikut serta di sana. Betul. Jadi edukasinya tidak hanya sekedar sok lah ikutan bisnis digital. Nah, itu yang paling aman di saat pandemi. Nggak begitu ternyata. Iya, betul. Mulai dari produknya, mulai dari bagaimana menawarkan ke market, itu juga pengaruh karena bergeser juga isunya tadi di masa depan ini nanti. Dan kalau misalkan berbicara tentang ekonomi kan tidak jauh juga tentang uang ya Pak ya. Kan kalau misalkan sekarang digitalisasi pun uang pun jadi digital Pak. Betul, udah banyak sekarang uang digital. Ada kripto kan, cryptocurrency, dan pas dilihat ternyata sangat menguntungkan. Tetapi kan kalau untuk Indonesia sendiri kan itu belum disahkan ya Pak ya. Belum ada secara Tapi bisa legal. ditukarkan. Bisa secara transaksi sudah Bisa, boleh bisa. begitu. Jadi, nah pertanyaannya adalah apakah kedepannya ini bisa menggeser nggak Pak sih? Dalam artian dari perekonomian misalkan karena mungkin kan kalau misalkan blockchain kan mereka lebih aman karena terinskripsi kode dan yang lain-lain, akhirnya kan lebih memilih untuk menggunakan itu dibandingkan dengan uang konvensional dan yang lain-lain. Ya, jadi kita harus pahami dulu konsep digital currency ini. Kalau uang uang kartal itu ya, uang yang kita biasa pegang tiap hari itu kan sebenarnya itu adalah surat resmi negara. Betul. Begitu ya. Jadi sesuatu yang dijamin negara bahwa ini boleh digunakan untuk transaksi. Betul. Padahal zaman dulunya yang digunakan transaksi itu adalah emas. Betul, emas. Nah, kemudian diganti menggunakan sebuah surat berharga yang dijamin oleh emas. Betul. Jadi sebenarnya nilai uang itu setara dengan nilai emas. Betul. Jadi itu real uang itu. Tapi kemudian bergeser. Negara-negara itu sudah tidak menggunakan lagi emas. Jadi sebenarnya nilai uang itu sebenarnya tidak ada. Ya, ilustrasinya begini. Oke. Jadi kalau kita beli uang dolar $100, itu kan harganya sekarang sekitar 1,5 juta. Betul. Ya kan? Padahal itu ongkos produksinya cuma 4 sen dolar. Sebenarnya kita beli 1,5 juta. Bayangkan coba. Jauh Pak. Jauh sekali kan ruginya kita Bener, gitu kan. ruginya Nah, kita jauh itulah sekali. uang kita sekarang. Nah, uang digital ini cryptocurrency ini itu adalah satu sistem yang berbeda dengan uang digital. Jadi bukan kita transfer antar bank, Betul, bukan ya, itu tetap uang kartal Betul, sebenarnya, bukan uang digital. Uang digital itu adalah satu sistem yang dibangun oleh algoritma yang sangat rumit begitu, kemudian dengan kombinasi programming yang juga luar biasa rumit. Dan itu yang kemudian dijamin oleh berbagai pihak di seluruh dunia menggunakan teknologi blockchain namanya. itu, Nah, blockchain ini yang menjamin bahwa ketika kita bertransaksi di Indonesia untuk menggunakan Bitcoin, maka di ujung dunia sana di Kanada misalnya, itu sama nilainya. Nilainya sama, Begitu. nggak berubah kan Tidak ya? berubah, artinya Betul. sedunia sama. Betul. Nah, inilah kemudian blockchain itu bisa seperti itu teknologinya. Sehingga sangat dimungkinkan kemudian transaksi Bitcoin, Ethereum Iya, begitu Ethereum dan ya. Yang yang kita lain-lain. sering dengar kan Ethereum kan di transaksi NFT tuh. Ya, NFT. Nah, di OpenSea itu Oke, pakainya OpenSea, Ethereum betul. itu. Nah, Bitcoin ini sebenarnya juga itu bisa ditambang anehnya. Nah, kebayang nggak menambang digital, ya kan? Nah, ini kan juga harus ada edukasinya nih. Betul. Nah, ini luar biasanya negara penambang digital ini mulai dari Amerika, Cina, bahkan negara-negara yang tidak terkenal ekonomi seperti Kazakhstan juga menambang. Sudah mulai. Bahkan Ya? Kazakhstan itu negara penambang cryptocurrency nomor 2 di dunia sekarang. Nomor 2 di dunia. Nah, kebayang orang mungkin menambang. Menambang kayak Kita nambang gitu ya, gali gitu ya. tanah atau gimana gitu. Iya kan? Nah, itu sebenarnya tidak begitu. Jadi dia sebuah sistem superkomputer yang sangat kompleks yang ditempatkan di satu tempat dan butuh energi yang sangat besar yang kemudian berputar untuk memecahkan satu algoritma begitu. Jadi memecahkan program yang kemudian sangat rumit dan kemudian harus diterima oleh blockchain di seluruh dunia. Oke. Nah, ini memang belum kebayang ya. Iya. Saya sendiri juga kalau melakukan mungkin belum bisa. Karena di Indonesia juga belum ada tambangnya. Tapi sangat populer di negara tadi, di Amerika, di Kazakhstan, di Cina. Cuman di Cina kemudian dilarang. Oke. Karena ternyata apa? Boros energi begitu. Ternyata Jadi ya. tambang blockchain itu sangat besar sekali menyedot energi. Nah, kemudian inilah kemudian menjadi kesepakatan dunia. Ini menjadi aset digital. Oke. Jadi mata uang ini ternyata sekarang masih aset, walaupun aset, sudah bisa untuk transaksi Iya, ya. betul, transaksi. Sudah bisa antar dunia dan itu tidak perlu harus menggunakan bank perantara. Iya. Kalau kita mau transaksi nih dari Indonesia ke Amerika nih kita beli misalnya dari e-commerce kita beli nih, saya mau beli sepatu lah di Iya, Amerika. betul. Itu kan pakai bank. Betul. Nah, kalau Bitcoin itu tidak Langsung. begitu. Langsung. Jadi peer to peer gitu bentuknya. Tapi memang ada sistem
yang menjamin itu yang tadi pakai blockchain tadi. Nah, blockchain itu isinya adalah orang-orang yang kemudian ditugaskan untuk mengontrol. Betul nggak transaksi ini berjalan dengan fair, berjalan dengan aman tanpa ada hacker dan sebagainya begitu. Itu memang masih rumit. Pasti. Jadi kalau kita sampaikan ke masyarakat umum juga naon Cina ya. Itu masih sulit. Saya juga kalau menjelaskan ditanya juga masih sulit. Betul. Karena pas kemarin ngobrolin tentang ini, saya pun langsung ngulang Pak, jujur. Kalah apa ini? karena kan baru juga ya. Dan saya juga baru tahu ternyata Elon Musk juga pemilik Tesla juga mengizinkan ternyata ya. Bukan hanya sekedar mengizinkan. Jadi Tesla itu adalah pemegang Bitcoin terbesar di dunia sekarang. Setelah Microsystem. Jadi ada 2 perusahaan besar di dunia yang punya cadangan Bitcoin terbesar sekarang. Microsystem dengan Tesla. Begitu. Jadi dua pemain cuma 2 ini saja ya, sebenarnya. Makanya boleh ya dibeli mobil pakai Bitcoin. Iya, karena dia ngatur uangnya begitu kan. Uang dia. Tapi kita berbicara tentang tadi miners ya, penambang digital ini. Seperti tadi dibilang Kazakhstan adalah salah satu negara yang penambang terbesar ya. Terbesar kedua. Iya. Berarti apakah ada peran pemerintah nggak di situ? Ya, memang betul sekali. Pada awalnya, tahap-tahap awal itu pemerintah Kazakhstan itu betul-betul mendorong, memfasilitasi karena lahannya saya lihat tuh sebagian besar ada di padang pasir begitu. Karena supaya tidak terganggu. Betul. Nah, kemudian jadi masalah. Ternyata tidak hanya masalah ke energi tadi, tapi juga masalah merembet ke berbagai hal. Karena kemudian jadi krisis energi di sana. Kemudian krisis tidak hanya energi, polusi karena kemudian menyedot betul batu bara yang luar biasa. Nah, ini kemudian mereka juga mulai mengerem. Bahkan Cina sudah boleh dibilang menyetop ya, sudah melarang betul. Nah, jadi masa depan Bitcoin atau cryptocurrency ini kita cuma masih wait and see sebenarnya. Ya, tapi luar biasanya per minggu ini mungkin ya, itu India sudah menetapkan namanya Rupee digital. Rupee digital. Jadi kalau kita ke India itu ada 2, ada Rupee kartal, ada Rupee digital. Jadi mereka sudah berani masuk ke sana. Bahkan ada negara yang kalau tidak salah El Salvador itu sudah berubah semua ke digital currency. Karena dia melihat peluang, walaupun ternyata katanya masih gagal begitu ya. Betul. Tapi India, sebuah negara besar, perekonomian besar nomor 7 mungkin sekarang dunia, berani mengambil risiko itu. Nah, itu artinya kan tadi di satu sisi ada kemunduran ketika Cina melarang itu, tapi kemudian India maju terus begitu. Walaupun bukan Bitcoin. Dia menciptakan yang baru gitu, namanya Rupee digital itu. Tapi kan ketika berbicara tentang pemerintah ataupun sebuah negara, berarti kan ini sebuah organisasi besar yang mengatur semua hajat hidup orang kan ya Pak ya. Ketika digital ini dikedepankan, tentunya kan pasti ada seperti itu Bapak bilang, ada bisa menjadi harapan baru atau bisa menjadi ancaman baru kayak Kazakhstan tadi kan. Betul. Langsung energinya langsung habis dan yang lain-lain. Apakah itu menjadi pertimbangan ataupun juga apakah ada harapan dan juga kayak bahaya-bahaya kedepannya sih untuk mengedepankan digitalisasi ini nggak? Iya, saya melihat ini peluang bisnis sesungguhnya. Kayak misalnya kemarin ada Gozali yang jualan itu kan, foto selama berapa tahun ya, itu 2017 sampai 1,5 miliar begitu ya, lebih itu ya. Itu kan peluang bisnis, peluang usaha kita. Mungkin saya kira Jawa Barat banyak sekali orang-orang kreatif, kenapa enggak gitu. Kita coba manfaatkan Ethereum ini untuk mendapatkan keuntungan ekonomi untuk Indonesia, untuk Jawa Barat begitu. Nah, kreativitas itu yang dibutuhkan menurut saya. Ketika misalnya ada marketplace semacam OpenSea yang bisa menjual belikan seperti itu, ya kenapa nggak dimanfaatkan betul dan didorong oleh pemerintah untuk masuk, daripada nganggur atau mager di rumah gitu kan. Mendingan kan ambil kayak gini-gini ya. Baik, sambil nambah atau sambil jual beli di OpenSea begitu kan, NFT ini. Nah, NFT ini memang masih belum terbayang juga oleh masyarakat banyak. Saya lihat ini tapi akan semakin jelas nanti kalau kemudian metaverse itu berjalan ya. Karena kebayang nggak kita masuk ke ruang DPRD gitu ya, tapi cuma ruangan doang gitu di metaverse itu. Nah, yang ngisi misalnya ada lukisan segala macam itu yang kita beli di NFT, di OpenSea ini begitu. Jadi kenapa NFT itu bisa jadikan sebagai aset, jadikan investasi itu karena itu. Karena orang melihat betul ya. Kalau nanti ada dunia maya seperti itu, yang digital-digital itu pasti dipakai nanti di sana begitu. Kira-kira begitulah. Dan itu harusnya pemerintah aware dari sekarang. Ya, betul ya. Nah, ini apa? Ancamannya apa? Kemudian peluangnya apa? Dan apa yang kita bisa manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat begitu. Betul. Karena juga kemarin juga pernah saya ngobrol juga. Ternyata ketika kita di OpenSea gitu kayak NFT gitu bukan bentuk realnya yang dijual, tetapi digitalnya saja yang dijual. Makanya gila ya, dapat uang 1,5 miliar untuk digitalin doang. Dan itu tidak hanya foto. Jadi semua hal yang digital bisa dijual di sana begitu. Bahkan yang termahal itu kan bentuknya dia semacam motion grafis begitu ya kan.
ada kan sampai Betul. berapa ratus miliar Ya, itu. itu Nah, makanya kan pas lihat motion grafis. NFT itu ternyata pendapatannya itu dari kalau tidak salah apa saya lupa namanya, mohon maaf, tapi keuntungannya bisa sampai ratusan juta dolar. Betul. Juara banget itu. Nah, ini memang ya kita juga harus hati-hati. betul. Bisa jadi itu sebenarnya hanya teaser, Ya. pancingan saja supaya orang mau makin banyak masuk ke OpenSea OpenSea, begitu. betul ya. Jadi dibikinlah satu transaksi yang luar biasa Biasa, besar betul. gitu. Itu kan begitu. Jadi orang akhirnya ya itu Cobaan aja. menguntungkan, cobaan yuk gitu kan. Akhirnya makin banyak yang Betul, nyobain betul. gitu. Tapi akhirnya kan kalau nggak siap ya bisa Betul. jadi malah buntung gitu, bukan untung. Tadi kita ngobrol ya Pak tentang bagaimana kita pindahin nih ruang DPRD ke metaverse. Ya. Bapak pernah kepikiran nggak kalau misalkan lagi reses pakai metaverse Pak, ataupun datang ke dapil pakai metaverse? Iya. Atau bentuk digital yang lainnya? Ya itu juga mungkin harus kita lihat. Reses itu mungkin suatu saat naon cina reses lagi gitu kan. Kenapa? Karena semua sudah terkoneksi secara Betul, digital. betul. Jadi kalau mau nanya ini aspirasi apa dari masyarakat, udah ada Langsung, gitu. ya. Sebelum ditanya itu sudah ada Sudah si ada, aspirasi, betul. nggak perlu reses lagi Nggak perlu gitu. reses lagi, betul. Itu bisa jadi begitu suatu saat nanti. Lebih otomatis semuanya ya. Iya, kata generasi Alpha mah ada tiap misalnya beli produk komplain ditulis langsung Benar, jadi benar, aspirasi aspirasi. begitu kan. Pakai jalan tol misalnya anu lobangan langsung difoto Iya, masukin benar. aspirasi gitu. Berarti nanti Bapak kalau misalkan metaverse beli wilayahnya terus bikin gedungnya rumah aspirasi Pak Yunandar gitu Iya. ya. Ya kecuali Indonesia segera bikin coupling Iya, Indonesia, coupling Indonesia, metaverse begitu ya. Jawa Barat dikasih coupling dan sebagainya. Baru mungkin kita nggak usah mahal-mahal. Nggak mahal-mahal. Gitu. Gedung DPRD gratis lah Gratis gitu. lah. Dan ini katanya ada fakta juga, Pak. Katanya Bapak kalau misalkan lagi pemilihan dan yang lain-lain kampanye pakai sosial media juga lebih banyaknya, Pak. Ya, memang karena kebetulan dapilnya kan kota banget Kota ya. banget, Dan ya. ya kita tahu lah orang kota Bandung Cimahi mah sosmed luar biasa. Betul. Saya cek tuh ya di Instagram aja lebih banyak akun Instagramnya dibandingkan Dibandingkan orangnya. orangnya. Nah, itu kan luar biasa ya. Betul, betul. Waduh, ini kalau pemilihnya 3 juta begini saya bilang saya menang terus menang ini terus ya. setiap ini ya. Karena periode. memang lebih banyak akun. Artinya apa? Memang semua sudah teredukasi bagus, Betul. terutama untuk Instagram ya. Betul, betul. Walaupun sekarang TikTok udah ngebut banget Ngebut tuh, banget luar TikTok biasa. itu tuh, Ah, bener. untuk yang generasi Z dengan Alpha ini TikTok lebih cepat lagi dibandingkan Instagram. Nah, memang manfaatnya luar biasa ketika peralihan teknologi begitu ya saya lebih efisien. Kampanye itu ya cukup bikin konten Betul. begitu ya. Ketemu masyarakat pun, ketemu anak muda untuk bikin konten Konten aja. gitu. Iya, bukan untuk ayo pilih saya enggak. Ya kita Konten ketemu aja yuk. ngumpul makan-makan bikin konten. Bener, gitu. bener, bener. Jadi akhirnya tetap disalurkan ke konten. Betul. Dan juga lebih dekat ya dengan masyarakat Iya. milenial ke bawah ya. Ya, itu repot juga akhirnya tiap hari Jan. Iya, makanya harus bikin konten, harus komunikasi Nah, begitu. saya mau nanya itu kan ketika main di sosmed pasti kan banyak yang komen lah, Iya. like lah, Pada akhirnya DM banyak ya. gitu. Terakhir ini saya bikin konten ini angpau. Angpau. Angpau untuk ini kan Imlek ya. Oh, di Instagram ya, Pak, Di ya? Instagram Oh, iya, saya saya lihat. posting. Wah, itu ngaburudul kan. Ngaburudul, Iya. ya. Saya bilang kalau gini mah tiap hari kita Iya, bikin pemilih saya banyak. Banyak kayaknya. Apalagi konstituennya Bandung Cimahi Iya. ya. Kota-kota semua. Cuman enggak kalau itu angpau dari mana-mana sih Indonesia. Kayaknya dari teman-teman dari pengurus provinsi lain juga kayaknya Nah, nge-share juga. itu yang jadi masih harus dipelajari. Gimana caranya kalau per dapil itu kita ya nggak kemana-mana kan. Iya. Dapil butuhnya pemilihnya sedapil. Betul. Lah yang nge-like-nya itu se-Indonesia juga kan gimana ya? nggak ngepek ke Ngepek suara juga, gitu. Suara juga. Serba salah juga ya. Tapi kalau misalkan berbicara digitalisasi, sektor apa yang bisa dibikin full digital di Jawa Barat, Pak? Ya kalau sekarang saya lihat bahkan dari dulu ya Cimahi misalnya itu kan punya animasi tuh. Betul. Wah itu menurut saya sebenarnya dengan animasi apapun bisa kita digitalkan. Betul. Jadi mulai dari bagaimana masalah pendidikan, kesehatan, penyuluhan, kampanye semuanya bisa digitalkan oleh animasi ini. Itu kekuatan yang sampai hari ini menurut saya belum terlalu dihargai oleh pemerintah. Harusnya dibesarkan betul tuh Baros BITC ya? Baros. Inter- Kalau Teknologi ini ya? kalau kreatif gitu. eventnya sih ada namanya Baros International Innovation Festival Betul. ya, tiap tahun BIAF itu. BIAF ya. Betul. Nah kalau itu ada dan kemudian komunitasnya terbentuk besar, sebenarnya kekuatan Jawa Barat itu ada di sana. Jadi selain tadi industri kreatif ya, Betul. bahkan animasi kan sebenarnya bagian dari industri Kreatif, kreatif. betul. Nah kita bisa dengan modal ini bisa kemana-mana gitu, mendigitalkan apapun. Oke. Anda butuh bahan pelajaran bisa pakai animasi, Anda butuh bahan kampanye bisa pakai animasi, bahan butuh apapun misalnya hiburan pasti animasi bisa. juga. Nah ini yang kemudian menurut saya jangankan ke metaverse, animasi yang sudah puluhan tahun ada di Iya, Cimahi itu
tidak difasilitasi betul oleh pemerintah. Memang sudah ada tempatnya, Betul. tapi mereka tidak paham bahwa ini satu potensi yang bisa sangat besar sekali. Bahkan mereka kan kliennya kan film-film di Hollywood, bayangkan. Betul. Iya, betul. Tapi tidak pernah dibanggakan. Dan tidak Ini pernah loh. disorot loh. Jadi Saya juga orang Cimahi nggak tahu, Pak. ini yang bikin film Hollywood tuh di Cimahi begitu. Betul, Yang betul. film Ipin Upin tuh di Iya, Cimahi begitu. Betul. Makanya gitu. Nah itu buat saya harusnya kita mulai dari situ yang sudah ada. Apa sih yang mau didigitalkan? Ya itu dulu. Bagaimana yang sudah ada ini. Baru kemudian kita bicara misalnya sekarang pengembangan software aplikasi. Sudah banyak tuh komunitasnya di Bandung, di Cimahi juga ada. Bagaimana mengembangkan software aplikasi yang kemudian bisa membantu usaha, bantu pemerintahan dan sebagainya. Oke. Ya tapi harapannya ya mayang gitu ya. Jadi jangan tiap tahun diganti aplikasinya Itu gitu. kan, Itu jangan kan nggak bagus juga. dirubah-rubah gitu kan ya, Kan seperti kayak Gojek sukses ya aplikasinya nggak diganti, Betul, cuman betul. di-update aja, Update terus, diperbaiki ya. jadi bagus. Jangan tiap tahun ganti aplikasi itu mah tuh. Nggak efektif Nggak ya. maju-maju Nggak akhirnya maju-maju. juga. Nah yang ketiga ya games misalnya Betul. juga sudah mulai ada dan tentu saja pasarnya sangat besar di Betul. dunia, apalagi anak muda terus makin banyak yang menggunakan permainan game. Sudah saatnya hadir game buatan Jawa Barat misalnya, buatan Cimahi kalau bisa dengan animasinya itu kan. Animasi, betul ya. Ya modalnya sudah ada lah Ya, gitu. tinggal Itu dikerahkan harapan saja, saya. Iya. diarahkan. Jadi yang kita mulai dari yang ada dulu gitu. Baru kita nanti melangkah ke pemerintahan begitu ya. Kemudian ke kesehatan. Kan semua bisa sebenarnya digitalisasi itu. Betul. Pendidikan sudah pasti harusnya dari sekarang bahkan dalam bentuk edukasinya, tidak hanya dalam bentuk tampilan pendidikannya Betul. begitu. Jadi tahapannya memang kita lihat sektor mana dulu yang bisa untuk Ya. kita ambil dulu. Nah, tadi berbicara tentang game. Kita sebelum ngobrol kita ngobrolin masalah game juga ya, Pak ya. Ada tadi ada bahasan tentang Bapak akan membuat sebuah kompetisi gitu kan ya. Dalam Ya, artian- harapan saya harapan begitu ya. ya. Kenapa sih Pak dengan games ini kenapa melihat ada apa sih yang Bapak bisa dikatakan ini kecenderungannya kemana nih games? Ya, gitu? jadi ini satu hal yang mungkin sedikit melenceng dari anggapan orang tentang game bahwa ini adalah permainan. Betul. Kalau kita lihat ya generasi Z itu ya, terutama mungkin nggak tahu saya Alpha ya ini apakah akan sama, itu menggunakan game itu hanya untuk bermain, Oke. tapi untuk bersosialisasi, bahkan untuk bertransaksi, Betul. itu dilakukan di dalam game. Betul. Jadi kalau kita lihat chatnya itu mereka komunikasi di sana. Komunikasi, betul. Ketika ketemu mereka main game juga Iya, ternyata begitu. benar-benar ya. Komunikasi lewat Di game, game juga. Kayak dulu zaman saya pakai MIRC pernah dengar? Oh, MIRC, iya, kan? MIRC. Kumpul yuk satu Iya, kali aja. iya. Pas kumpul main MIRC juga. lagi. Itu ternyata sekarang fenomenanya sama. Nah, Oke. jadi game itu bukan sekedar permainan, bukan sekedar bisnis, tapi juga tadi wahana untuk bersosialisasi dan Oke. untuk kemudian bahkan mungkin nyari jodoh dan sebagainya. Nah, Saya nggak tahu apa sudah terjadi atau Iya, tidak. iya, betul. Curiganya sih sudah. Kayaknya gitu. udah banyak, Pak. Nah ini akan jadi platform lagi, Oke. platform seperti metaverse. Betul, Jadi hidup di dalam game Games. begitu. Nah ini kan satu hal yang harus kita antisipasi, tapi juga bisa jadi peluang yang luar biasa Betul. untuk ekonomi, untuk Betul. pendidikan dan lain sebagainya. Jadi games bagi saya tidak hanya sekedar buat permainan, tapi bagaimana itu mendatangkan kebaikan bagi sisi ekonomi, bagi sisi pendidikan, bagi sisi sosial dan lain sebagainya. Begitu. Tapi kalau misalkan berbicara tentang fungsi di Komisi 2 yang bisa diarahkan ataupun bisa dilakukan di Komisi 2 terhadap digitalisasi ini seperti apa sih, Pak? Nah ini sayangnya memang saya sering kali mendorong agar segera ada program-program digitalisasi. Bahkan tidak hanya satu dinas. Selama ini kan yang jadi beban dinas koperasi usaha kecil ya. Harusnya semua dinas itu sudah mulai bergeser ke digitalisasi. Betul. Ada program petani digital misalnya, Betul. ada program nelayan digital dan sebagainya. Tapi memang mungkin tadi jadi dorongan antar generasi ini masih atau gap antar generasi ini masih tinggi sekali. Ya kalau kita lihat ya pimpinan dinas itu kan atau pimpinan komisi aja Betul, seperti betul. saya masih bukan generasi milenial. Betul, Jadi betul. pemahaman kita untuk segera beralih mendorong ke arah digitalisasi ini masih kurang sekali. Oke. Saya berharap ke depan bahkan kalau ada perda digitalisasi. Nah, Jadi misalnya bisnis digital, kemudian juga bagaimana pendidikan digital, kesehatan digital itu harusnya diperdakan sehingga kemudian pemerintah terdorong jauh lebih cepat lagi untuk membuat ini program-program yang seharusnya memang sudah dilakukan sejak lama. Oke. Karena dari zaman dahulu sebenarnya digitalisasi sudah dilakukan. Betul. Ketika kita menggunakan pertama kali internet ditemukan, Betul. itu sudah ada orang mulai berbisnis, Betul, sudah betul. ada orang kemudian bertransaksi atau Berkomunikasi melakukan dan kesehatan lain-lain, begitu. betul. Ya kan itu sebenarnya digitalisasi. Betul, betul. Tapi sampai sekarang tidak ada perkembangan begitu. stuck, Sejak masih lama. stuck Iya. ya. Harus bagaimana? Nah, itu yang harus kita pecahkan. Bagaimana perda-perda digitalisasi itu mendorong perkembangannya ini. Jangan sama masih seperti 20 tahun yang lalu Masih digitalisasi jebot-jebot ini. gitu lah ya. Masih bicara komunikasi, masih bicara enggak, seharusnya sudah lebih dari itu. Bagaimana misalnya mendorong petani digital itu betul-betul dia tidak hanya menggunakan handphone untuk melihat
oh ya sekarang saatnya menyiram tanaman, bukan begitu. Enggak Tapi ya. bagaimana dia melihat, oh ya pertumbuhannya itu sudah Betul. kelihatan secara Peluang digital, itu terjadi, betul. digambarkan oleh aplikasinya dia. Aplikasinya, Dan itu betul. kan butuh satu satu dorongan yang luar biasa, satu inisiatif begitu Betul. dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Kita tuh punya talenta luar biasa, banyak kampus di Jawa Barat, Betul. banyak anak SMA SMK yang menguasai teknologi digital. Nah, bagaimana kita memanfaatkan itu betul untuk pengembangan di program-program pemerintah. Pemerintah itu seperti Jadi jangan yang masih usia-usia senior ini yang Iya, terus harus ini ya. harus sadar diri begitu. Kayak di Korea itu kan, kalau di Korea sistemnya kalau ada anak muda yang punya ide, dia yang mimpin. Mimpin, betul. Gitu. Kalau sekarang Di masih kita kan masih belum urut ya? kacang begitu. Kayak Kepala dinas pasti lebih tua dari kabitnya. kabitnya pasti. Kabit lebih tua dari kasihnya gitu. Lebih mudah terus ya ke Iya. bawahnya. Dan kalau berbicara tentang waktu, ekosistem ekonomi baru di Jawa Barat kira-kira kapan akan tercipta secara mantap ataupun juga perfect lah gitu. Ya, setiap peralihan peradaban tadi sebenarnya jangankan yang sistem peradaban informasi ya, teknologi informasi. Teknologi industri aja kita masih belum mantap sampai hari ini. Betul. Kita masih melihat industri kita itu masih membuang limbah gitu ya ke sungai, mencemari lingkungan. Padahal orang sudah bergerak ke industri 4.0 tadi. Betul. Itu kan kemantapan itu dinilai ketika industri ini mendatangkan manfaat sebesar-besarnya. Bukan justru mendatangkan masalah sebesar-besarnya. Betul. Kita kan masalahnya udah bukan masalah lingkungan, masalah sosial karena industri ya itu. Nah, jadi kita bicara digitalisasi pun ya mungkin saya tidak optimis akan 100% bisa mantap begitu. Tapi harus dimulai dari sekarang. Karena tantangannya nanti bukan hanya se-Jawa Barat atau se-Indonesia tapi sedunia. Oke. Bahkan mungkin tata surya, karena bisa jadi Benar-benar. orang sudah akan tinggal Dan di Mars, di dan yang bulan, lain, betul, begitu betul. ya. Dan itu kan Oke. harus kita pikirkan dari sekarang, Long. Di Dubai Expo itu Cina mengatakan bahwa tahun 2035 dia akan membangun pangkalan di bulan. Wow. 2035 kan saya insya Allah masih Masih- tahu ya masih gitu ya, tahu masih ya. merasakan. Masih bisa gitu ya. Gitu. Jadi mungkin suatu saat cita-cita anak-anak muda kita yang generasi alpha itu ya saya pengen jadi selebgram di bulan, begitu bisa kan? aja ya, bisa jadi begitu. jadi. ah. Jadi memang belum sampai kapan kita akan ke sana, cuman dimulai dari Harus sekarang. dimulai dari sekarang, Bun. Oke, ini nggak kerasa loh ngobrolannya, berat banget hari ini. Tapi seru Pak, karena apa ya, saya sendiri aja yang umurannya ya tengah-tengah lah ya, masih awam dengan digitalisasi, metaverse, NFT dan yang lain-lain masih awam. Dan mungkin sebagai penutup di episode kali ini boleh dong Pak kasih tips dan trik buat sobat Vox Pop di rumah, bagaimana kita untuk menghadapi dunia digitalisasi ini. Ya, kalau menurut saya tips-tipsnya sih pasrah aja ya. Yang penting itu ya kita jangan ketinggalan, jangan sampai terdisrupsi lah istilahnya. Jadi itu kan kata-kata yang membuat kita akhirnya tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Bukan buat kita diri kita aja, tapi juga untuk keluarga kita, anak cucu kita nanti. Jadi harus dimulai dari kita. Bagaimana bisa menjadi bagian dari perkembangan teknologi dan perekonomian digital ini. Itu prinsipnya ya kita harus belajar ya. Apapun, saya modalnya belajar dari mana? Dari YouTube gitu ya. Ngomong gini tuh kalau praktek YouTube adalah nggak solusi ngerti ya. juga, tapi nonton YouTube, oh paham gitu. Gitu kira-kira. YouTube solusi aja ya. Dan kita tunggu aja nih gebrakan-gebrakan tentang digitalisasi ekosistem ekonomi baru, dan tentunya yang paling penting adalah gebrakan-gebrakan dari Komisi 2-nya, Pak Yunandar juga. Kita lihat nanti ke depannya semoga Jawa Barat makin juara ya Pak Amin, ya. amin. Dan terima kasih Pak Sama-sama, ya turun. sudah hadir di hari ini dengan kegiatan yang sangat cukup padat hari ini Bapak ya. Bela-belain datang ke sini untuk ngobrol bareng Sobat Vox Pop di rumah. Dan jangan lupa juga buat Sobat Vox Pop di rumah untuk jaga kesehatan ya, protokol kesehatan ya, masker, cuci tangan, jaga jarak dan yang lain-lainnya. Jangan lupa juga untuk tonton terus Vox Pop Podcastnya di YouTube-nya DPRD Provinsi Jawa Barat. Share ya kan, terus juga komen, subscribe, dan jangan lupa juga untuk Spotify di Vox Pop Podcastnya. Sekali lagi Bapak terima kasih. Turun sama Ya, semoga sehat juga, selalu. pemirsa semua. Oke, dan terima kasih juga buat teman-teman Humas DPRD Provinsi Jawa Barat yang selalu juara. Nah ya, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Reja pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.